Apa sayang? Udah mau mulai? Nah, ini. Apa Kak? Dua lembar bisa? Bisa. Oke, itu hanya sekilas gangguan. Baik, welcome back to my channel Johaida Mistar. Oke, di konten ini saya akan membagikan mengapa sih harus memilih jurusan S1 olahraga atau S1 pendidikan jasmani atau S1 pendidikan PJKR, pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi. Nah, bagi kalian calon mahasiswa yang bingung harus masuk kuliah di mana, saya itu memiliki peluang yang mana itu kalian harus memilih olahraga. Pemaksaan dong. Tidak. Jadi seperti ini. Jadi yang pertama itu, kenapa kalian harus memilih jurusan olahraga? S1 olahraga ya. Yang pertama itu. Nah, yang pertama itu kuliahnya tidak membosankan. Mengapa saya bilang tidak membosankan? Karena kuliahnya tidak hanya berada di dalam ruangan, tetapi juga berada di luar lapangan. Di luar ruangan. Nah, yaitu tepatnya di lapangan. Nah, di mana saat kalian merasa jenuh di dalam ruangan, kalian bisa mendapatkan ide ataupun refresh di luar ruangan ya, di lapangannya. Nah, saat itulah kalian tidak mengalami kebosanan pada saat mengikuti proses belajar mengajar. Yang pertama, mengapa kalian harus pilih jurusan olahraga ya? Yang kedua, mengapa kalian harus memilih jurusan olahraga? Itu adalah jurusan olahraga akan membuat tubuh kalian itu sehat. Ya kan Muti? Kenapa dibilang sehat? Ya seperti saya nih, sehat banget ya. Tidak. Oke. Karena dari semester 1 sampai semester 7 itu kalian ditempa seperti semi militer. Wah, semi militer, push up, sit up, pull up, jogging. Tidak. Jadi di mana materinya itu kalian bisa ditempa untuk menjadi guru olahraga yang profesional ya. Di kurikulumnya itu ada belajar bola voli, bola basket, menyenangkan pokoknya. Ya, semua pelajaran olahraga kalian pelajari. Dan di sana itu asik-asik pelajarannya karena namanya juga proses belajar, tidak ada pemaksaan dan juga tidak ada bentak-bentak. Ya, yang penting mau belajar, yang penting harus menghadapi bagaimana risikonya ke depan dan harus kalian tanamkan dalam hati. Setiap apapun yang diberikan itu adalah pelajaran bagi kalian untuk menghadapi dunia kerja maupun dunia lapangan. Oke. Habis yang pertama, kedua, sekarang yang ketiga. Mengapa kalian harus memilih jurusan olahraga? Yang ketiga adalah prospek pekerjaan beragam. Nah, jadi kok kita pikir aku nih mau kuliah mau ngapain ya? Kedepannya mau ngapain ya? Jangan cari kuliah yang memang disuruh orang tua nih, atau paksaan teman-teman nih, atau paksaan keluarga nih. Tapi memang kalian dapat melihat peluang. Dapat melihat peluang misalnya seperti ini. Ketika masuk olahraga, kalian tidak harus menjadi guru olahraga. Kalian juga bisa menjadi instruktur senam, instruktur fitness, Kementerian Pemuda dan Olahraga, ya, atlet yang profesional. Pada tahun 2018 kalau tidak salah saya, itu yang juara satu SEA Games ya Kak ya. SEA Games itu mendapatkan hadiah sebesar 1,5 miliar dan plus rumah plus PNS. Sarenyo banget guys. Oke. Kenapa ya? Luar biasa karena mereka memiliki jalur prestasi. Nah, itulah olahraga. Nah, harus kalian pilih olahraga nih, harus semangat ya. Oke. Dan yang kedua itu kalian juga, dan yang selanjutnya yang keempat, kalian bisa menjadi pelatih. Jadi bisa jadi guru, atlet profesional, instruktur senam, instruktur fitness, menteri pemuda dan olahraga. Ya, selain jadi guru ya seperti itu, banyak peluang-peluangnya ya. Jadi kalian memiliki skill yang mana ditanam dari jurusannya dan akan kalian kembangkan di dunia kerja kalian. Nah, tidak harus bekerja di bawah naungan pemerintah saja, tetapi kalian juga bisa membuka lahan-lahan pekerjaan kalian masing-masing ya. Terus yang keempat, mengapa kalian harus memilih jurusan olahraga? Yang keempat itu gaji yang cukup besar. Saya kok bicara tentang gaji yang cukup besar, saya agak miris ya. Karena saya kan, perbedaan saya dengan adik saya itu tamat SMA tapi gajinya 7 juta. Dan saya tamat S2 gaji saya cuma 3 juta. Itu. Jadi kalau ditanya karena gajinya besar,
Saya nggak ngerti harus jawab apa. Itu ya. Jadi kalau misalnya seperti itu skill. Jadi dimana pada saat saya ingin melanjutkan S2, saya karena memiliki skill pencak silat, instruktur senam, jago berenang. Nah, dimana saya penghasilan saya mendapatkan fee itu sebulan 7 juta dan saya bisa membiayai kuliah S2 saya sendiri. Oke guys, makanya dibilang adalah masuk olahraga itu peluang gajinya itu cukup besar. Asalkan anda atau kalian itu memiliki skill. Jadi kalian dapat menjual jasa, ya, menjual jasa. Kalau kan udah besar, ya, pandailah menjual jasa. Janganlah minta sama orang tua saja. Intinya harus berusaha, ya, dan bersyukur. Dah, oke, selanjutnya. Yang kelima itu bisa mengukir prestasi. Nah, kenapa bisa saya bilang bisa mengukir prestasi? Karena di jurusan pendidikan olahraga ini, kalau sudah masuk di pendidikan olahraga ini, orang yang mahasiswa yang tidak ada cabang olahraga yang diminatinya menjadi ada. Nah, di mana pendidikan olahraga ini selalu mengikuti event-event yang diberikan oleh baik itu yang dilaksanakan oleh baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, terus nasional, internasional. Nah, pihak kampus itu selalu mengikuti event-event yang seperti itu, ya, event-event seperti itu sehingga menghasilkan atlet-atlet ataupun mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Dan mahasiswa-mahasiswa berprestasi itu dapat membanggakan universitasnya masing-masing. Nah, seperti itu guys. Jadi jalan-jalan juga guys. Jadi makanya masuk jurusan olahraga banyak jalan-jalannya, ya kan? Terus yang keenam itu adalah pekerjaan yang menyenangkan. Kenapa saya bilang pekerjaan yang menyenangkan? Kalau saya bilang ini bukan sebuah pekerjaan yang menyenangkan, mungkin saya saat ini sudah tidak berada di layar kaca ini. Iya. Karena kalau saya pikir adik saya yang tamat SMA 7 juta dan saya yang tamat S2 3 juta, saya akan cabut mencari pekerjaan yang lain. Tapi tidak. Karena pekerjaan saya ini menyenangkan, bisa membantu orang lain, dan juga bisa menyehatkan badan saya, dan juga bisa memberikan informasi yang bahagia atau informasi yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga saya menyenangi pekerjaan saya, sehingga saya merasa pekerjaan saya ini adalah hobi saya, gitu ya. Jadi pekerjaan yang menyenangkan, ya. Terus yang ketujuh itu, kenapa kalian ini harus memilih jurusan olahraga? Itu berkenalan dengan banyak orang. Nah, di olahraga ini kita itu ada materi kuliah yang namanya OREK atau olahraga rekreasi. Nah, di mana olahraga rekreasi itu kalian akan berjalan mengelilingi masyarakat ini, masyarakat itu, masyarakat ini, masyarakat itu, sehingga kalian memiliki wawasan yang cukup luas. Sehingga kalian ditempa untuk menghadapi masyarakat yang bagaimana, dunia kerja yang bagaimana. Begitulah di jurusan olahraga ini kalian siap untuk menghadapi dunia kerja yang begitu, ya. Yang begitu bagaimana Bu? Ya begitulah, dunia kerja itu macam-macam, ya. Pokoknya kalian harus tahan banting, ya. Terus yang kedelapan itu jurusan yang dianggap keren. Kenapa keren? Dosennya ganteng-ganteng guys. enggak gitu. Jadi gini, kenapa dianggap keren? Karena jurusan olahraga itu rapi-rapi, tinggi-tinggi. Perempuannya tinggi-tinggi, laki-lakinya tinggi-tinggi, ganteng-ganteng, teman-teman loh. Kami yang pendeknya apa kabar Bu? Enggak gitu. Jadi jurusan itu dianggap keren. Yang pertama, setiap event-event kejuaraan kami itu selalu menang. Nah, yang sakitnya sekali kalau misalnya kami olahraga menang, selalu dibilang sama orang, pantesan menang lah, orang jurusan olahraga ya menang. Tapi kalau kami kalah, masa jurusan olahraga kalah sama kami? Nah gitu. Jadi bersyukur aja guys, ya, bersyukur aja. Kita tuh memang begitu. Terus yang kesembilan itu ada namanya melatih kemampuan komunikasi. Nah, kita ini dalam pembelajaran pendidikan S1 olahraga ini ataupun pendidikan jasmani ini ada melatih komunikasi, yang mana setiap pembelajaran itu mengarahkan kita kepada bagaimana cara berhadapan dengan masyarakat, bagaimana cara berhadapan dengan anak-anak SMP, SMA, bagaimana cara berhadapan dengan stakeholder. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita tuh diajarkan bagaimana berkomunikasi yang baik. Nah, nanti dievaluasi terus diperbaiki, terus kita campakkan lagi mereka ke dunia kerjanya, ya. Oke. Yang ke-10 itu setelah melatih kemampuan komunikasi, yang ke-10 itu adalah memiliki pengetahuan akan kesehatan. Nah, di olahraga ini bukan hanya kita belajar tentang bagaimana cara belajar bola voli, bola basket, bola kaki, ya,
atau semacamnya, permainan-permainan olahraga lainnya lah yang sering kita lihat di SMP maupun di SMA. Nah, pada saat S1 pembelajaran S1 pendidikan jasmani ini kita akan diajarkan pelajaran anatomi ya. Terus P3K, keselamatan pada cedera ya. Terus massage yang mana kalian itu juga memiliki basic ketika mengalami cedera pada siswa ataupun pada orang lain, kalian itu cepat tanggap dan tahu apa yang harus dilakukan, dan kita tuh merasa menjadi orang yang berguna gitu ya guys. Oke. Nah, itulah ke-10 tips yang harus kalian perhitungkan dan kalian harus pikirkan. Harus memilih jurusan olahraga. Jurusan olahraga atau jurusan pendidikan jasmani ataupun pendidikan yang sering PJKR, pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi. Karena jurusan ini jurusan yang tidak membosankan. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.